Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunnisa selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang model proyeksi keuangan. Dan ada pun nama-nama anggota kami yang tertera pada slide berikut ini. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut memiliki perencanaan keuangan yang matang agar dapat bertahan dan berkembang. Proyeksi keuangan digunakan untuk memperkirakan kondisi keuangan di masa depan berdasarkan data historis dan asumsi tertentu. Proyeksi keuangan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, menarik investor dan kreditur, serta memiliki kelayakan dan prospek usaha. Namun, penyusunannya tetap memiliki keterbatasan karena sangat bergantung pada asumsi dan kondisi ekonomi yang tidak pasti. Selanjutnya, ada pun tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui definisi proyeksi keuangan. Yang kedua, memahami tujuan dan manfaat proyeksi keuangan bagi perusahaan. Yang ketiga, mengetahui jenis laporan keuangan dan elemen yang digunakan dalam penyusunan proyeksi keuangan. Yang keempat, memahami proses penyusunan proyeksi keuangan. Dan yang kelima, ada mengetahui keterbatasan proyeksi keuangan. Selanjutnya, ada pula rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan proyeksi keuangan? Yang kedua, apa tujuan dan manfaat proyeksi keuangan bagi perusahaan? Yang ketiga, apa saja jenis laporan keuangan dan elemen yang digunakan dalam penyusunan proyeksi keuangan? Yang keempat, bagaimana proses penyusunan proyeksi keuangan? Dan yang kelima, apa saja keterbatasan dalam penyusunan proyeksi keuangan? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan atau financial projection merupakan perkiraan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang, yang disusun sebagai bagian dari perencanaan keuangan. Proyeksi ini dirancang untuk mendukung keberlangsungan usaha dan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih terarah. Melalui proyeksi keuangan, perusahaan dapat memperkirakan bagaimana pendapatan, biaya, serta kebutuhan dana di masa depan. Jadi, proyeksi ini bukan sekedar angka perkiraan, tetapi menjadi alat perencanaan strategis. Selain itu, proyeksi keuangan juga membantu perusahaan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko dan meminimalkan potensi kerugian keuangan. Dengan adanya perencanaan yang matang, perusahaan dapat lebih siap menghadapi perubahan kondisi ekonomi maupun persaingan bisnis. Selanjutnya yaitu tujuan dari proyeksi keuangan bagi perusahaan. Pertama, untuk memahami tujuan keuangan jangka panjang. Perusahaan dapat memperkirakan pendapatan, pengeluaran, aset dan kewajiban sehingga memiliki gambaran arah pertumbuhan yang jelas. Kedua, untuk mengidentifikasi risiko dan peluang keuangan. Melalui analisis faktor eksternal seperti kondisi pasar dan perubahan suku bunga, perusahaan dapat mempersiapkan strategi yang lebih adaptif. Ketiga, untuk menentukan strategi keuangan yang tepat. Informasi dari proyeksi membantu manajemen dalam menyusun kebijakan terkait pengeluaran, investasi, maupun pengendalian biaya. Dan yang terakhir, untuk mengukur kelayakan usaha. Proyeksi laba rugi dan arus kas dapat menunjukkan apakah suatu rencana bisnis layak dijalankan atau perlu dievaluasi kembali. Dengan demikian, proyeksi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat proyeksi keuangan bagi perusahaan. Jadi, proyeksi keuangan itu merupakan alat yang penting bagi perusahaan untuk merencanakan dan mengelola kegiatan usahanya di masa depan. Dengan proyeksi keuangan ini, perusahaan dapat memperoleh gambaran kondisi finansial yang akan datang. Jadi, perusahaan itu mampu menyusun strategi yang tepat serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Nah, manfaat proyeksi keuangan itu yang pertama adalah membantu perencanaan keuangan. Proyeksi keuangan itu membantu perusahaan dalam merencanakan penggunaan dana secara lebih terstruktur melalui perkiraan pendapatan, biaya, dan arus kas di masa mendatang. Jadi perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien serta menghindari pemborosan. Yang kedua, manfaatnya adalah sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Jadi dengan adanya estimasi kinerja keuangan di masa depan, manajemen dan pemangku kepentingan dapat menilai kelayakan suatu proyek, investasi, atau strategi bisnis sebelum keputusan diambil. Jadi hal ini dapat membantu perusahaan untuk meminimalisir terjadinya resiko yang tinggi. Yang ketiga, manfaatnya adalah mendukung manajemen risiko. Nah, proyeksi keuangan itu memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi risiko keuangan sejak dini seperti kekurangan kas atau lonjakan biaya. Jadi, perusahaan itu dapat menyiapkan langkah antisipatif atau plan A, plan B untuk mengurangi dampak dari risiko tersebut. Untuk yang keempat, manfaatnya adalah menarik minat investor. Jadi, proyeksi keuangan yang disusun secara sistematis, secara baik, itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki perencanaan yang matang dan prospek usaha yang jelas, sehingga hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan juga memperbesar peluang untuk memperoleh pendanaan. Yang terakhir, manfaatnya adalah untuk mengukur kinerja perusahaan. Jadi proyeksi keuangan ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aktual perusahaan dengan cara membandingkan hasil dari realisasi dengan proyeksi. Nah, perusahaan itu dapat mengidentifikasi penyimpangan dan juga melakukan perbaikan dalam perencanaan di masa depan atau di masa mendatang dengan proyeksi keuangan. Selanjutnya adalah jenis laporan keuangan dalam proyeksi keuangan. Laporan keuangan sendiri itu apa? Jadi laporan keuangan itu merupakan dokumen yang mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan, baik yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Nah, laporan keuangan itu disusun secara periodik, baik bulanan maupun tahunan tergantung kebijakan perusahaannya masing-masing. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan perusahaan. Nah, laporan keuangan ini memiliki nilai yang lebih tinggi apabila dapat digunakan untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang.
Jadi analisis laporan keuangan itu ditujukan untuk yang pertama menilai likuiditas, lalu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya, lalu selanjutnya menilai solvabilitas, yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban. Yang ketiga menilai profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, dan menilai keberlangsungan usaha atau going concern. Jadi menilai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, termasuk kemampuan membayar bunga dan pokok utang serta membagikan dividen secara konsisten. Nah, secara umum laporan keuangan itu terdiri dari 5 jenis. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, lalu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan abskas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, dari kelima laporan tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, laporan yang paling sering digunakan itu yang pertama ada proyeksi neraca. Nah, proyeksi neraca ini menyajikan estimasi posisi aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada periode mendatang berdasarkan asumsi dan juga rencana usaha. Proyeksi neraca itu bertujuan untuk menilai keseimbangan struktur pendanaan dan juga kesiapan modal perusahaan sebelum kegiatan usahanya dijalankan. Yang kedua adalah proyeksi laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu menyajikan estimasi pendapatan dan beban selama satu periode atau periode tertentu untuk mengetahui potensi laba atau rugi perusahaan. Nah, proyeksi ini digunakan untuk menilai tingkat keuntungan, efisiensi biaya operasional, serta kelayakan usaha secara finansial sebelum keputusan investasi diambil. Yang ketiga adalah proyeksi laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu menyajikan estimasi arus kas masuk dan arus kas keluar yang dikelompokkan ke dalam 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, proyeksi arus kas ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana, mengantisipasi kekurangan kas, serta merencanakan kebutuhan pembiayaan agar kelangsungan operasional perusahaan tetap terjaga. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen yang digunakan dalam proyeksi keuangan. Jika kita bicara tentang proyeksi keuangan, sebenarnya kita itu kan sedang membayangkan kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Tapi bayangan itu tidak boleh kita asal terka. Jadi ada beberapa elemen penting yang harus kita perhitungkan secara serius agar hasilnya dapat realistis. Nah, yang pertama itu ada investasi aset tetap. Nah, yang pertama itu kan investasi aset tetap itu berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk membeli aset jangka panjang seperti mesin, gedung, kendaraan operasional, atau peralatan produksi. Jadi ketika perusahaan membeli aset tetap itu dampaknya tidak hanya terasa saat uang keluar untuk membeli aset tersebut. Nah, di laporan keuangan tuh aset di neraca bakal bertambah. Lalu setiap tahun akan muncul beban penyusutan di laporan laba rugi. Nah, selain itu tuh pada laporan arus kas pengeluaran ini tuh dicatat sebagai aktivitas investasi yang artinya keputusan membeli aset tuh harus dipikirkan matang-matang. Biasanya tuh perusahaan berinvestasi karena ingin meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas usaha. Jadi kalau dalam proyeksi penjualan direncanakan naik, biasanya perusahaan juga perlu tambahan aset tetap. Nah, jadi keduanya tuh harus berjalan seiringan. Kemudian yang kedua itu ada struktur modal. Nah, ini tuh menjawab pertanyaan yang sederhana gitu. Jadi dana untuk menjalankan dan mengembangkan usaha itu tuh asalnya dari mana sih? Apakah dari utang atau dari modal? Nah, kalau perusahaan memilih menambah utang, maka jumlah liabilitas di neraca itu bakal meningkat. Selain itu, perusahaan juga harus membayar bunga yang akan muncul sebagai beban di laporan laba rugi. Nah, penggunaan utang itu memang bisa membantu perusahaan berkembang lebih cepat, tapi resikonya itu juga meningkat karena ada kewajiban yang harus dibayar secara rutin. Nah, karena itu dalam proyeksi keuangan itu kita harus menghitung dengan realistis. Jadi, apakah perusahaan itu mampu membayar bunga dan cicilannya? Nah, jangan sampai itu karena kita punya rencana pertumbuhan, itu justru membebani perusahaan di masa yang akan mendatang. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kebijakan dividen. Jadi itu berkaitan dengan keputusan apa laba di perusahaan itu bakal dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan untuk kebutuhan perusahaan. Nah, jadi kalau perusahaan itu membagikan dividen dalam jumlah besar, maka laba ditahan itu akan berkurang. Yang artinya dana internal untuk ekspansi itu menjadi lebih sedikit. Perusahaan mungkin harus mencari tambahan dana dari luar, misalnya dengan berutang. Nah, sebaliknya kalau misalkan labanya ditahan, perusahaan juga memiliki dana sendiri untuk berkembang tanpa terlalu bergantung pada utang. Jadi kebijakan dividen itu secara langsung mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bertumbuh. Kemudian ada yang terakhir tuh modal kerja bersih. Nah, elemen ini tuh berkaitan dengan kebutuhan dana untuk operasional sehari-hari kayak mengelola piutang, persediaan, dan utang usaha. Yang biasanya tuh modal kerja ini diproyeksikan berdasarkan pertumbuhan penjualan. Jadi kalau penjualannya meningkat, persediaan biasanya ikut meningkat. Piutang juga bertambah karena ada penjualan kredit yang artinya perusahaan tuh membutuhkan lebih banyak kas untuk mendukung operasionalnya. Nah, sini tuh kadang banyak terjadi kesalahan ya, kayak banyak orang berpikir kalau misalkan penjualan naik otomatis kasnya banyak, padahal belum tentu juga karena bisa aja penjualan naik tapi kasnya justru kepake untuk persediaan dan piutang. Nah, maka dari itu proyeksi modal kerja itu penting banget untuk menjaga likuiditas perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan proyeksi keuangan. Nah, tadi kan kita udah bahas elemen-elemen apa aja yang mempengaruhi proyeksi. Nah, sekarang itu gimana sih proses penyusunannya? Nah, proyeksi keuangan itu nggak dibuat asal-asalnya. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui agar misalkan hasilnya itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, kita harus melakukan observasi. Nah, di tahap ini tuh perusahaan ngumpulin dan menganalisis data yang ada, mulai dari data penjualan, biaya operasional, arus kas, sampai dengan kondisi pasar dan kondisi ekonomi yang
Dimana ini tuh penting banget karena proyeksi yang baik itu harus berdasarkan data yang nyata. Kalau misalkan datanya nggak akurat, maka hasil proyeksinya itu juga bisa keliru. Kemudian ada rumusan masalah. Setelah datanya itu dikumpulkan, kita tuh harus merumuskan masalah. Nah, perusahaan tuh harus jelas gitu apa yang mau dicapai atau yang diselesaikan dari proyeksi tersebut. Misalnya, apakah perusahaan tuh mau mengetahui apakah kas cukup untuk tahun depan, atau apakah perusahaan mampu melakukan ekspansi, atau apakah diperlukan tambahan modal. Nah, dengan rumusan-rumusan masalah yang jelas, arah proyeksinya tuh bisa jadi lebih fokus. Kemudian ada penetapan strategi. Udah tadi merumuskan masalah, kemudian perusahaan tuh juga harus nentuin strategi. Nah, strategi itu bisa berupa pengendalian biaya, peningkatan penjualan, rencana investasi, atau kebijakan pendanaan. Nah, strategi itu jadi dasar untuk kita bikin asumsi proyeksi. Jadi tanpa strategi yang jelas, proyeksi kita tuh bakal nggak ada arahnya gitu. Kemudian ada proyeksi arus kas. Nah, di sini tuh perusahaan memperkirakan berapa sih kas yang bakal masuk dan keluar, baik dari aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan. Yang tujuannya itu untuk memastikan kalau perusahaan tuh punya likuiditas yang cukup untuk menjalankan rencana yang udah dibuat. Kemudian ada proyeksi laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, ini adalah tahapan terakhir yang dimana laporan laba rugi itu membantu memperkirakan berapa pendapatan dan laba yang mungkin diperoleh oleh perusahaan. Sedangkan neraca itu menunjukkan posisi aset, utang, dan modal perusahaan di akhir periode. Nah, kemudian dari kedua laporan ini tuh perusahaan bisa ngelihat gambaran besar kondisi keuangannya di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterbatasan proyeksi keuangan, yaitu terdapat 4 macam. Yang pertama ada ketergantungan pada asumsi, yaitu proyeksi keuangan bergantung pada asumsi pendapatan, biaya, dan kondisi pasar. Ketidaksesuaian asumsi atau perubahan eksternal dapat menyebabkan hasil proyeksi tidak akurat, terutama pada UMKM yang memiliki keterbatasan data. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan metode proyeksi keuangan, yaitu proyeksi keuangan bergantung pada asumsi dan bersifat estimasi. Ketidakakuratan asumsi atau perubahan eksternal dapat menyebabkan hasil menyimpang, sehingga tidak dapat dijadikan prediksi yang pasti. Kemudian ada distorsi akibat praktik manajerial, yaitu praktik internal seperti distorsi earnings dapat mempengaruhi akurat proyeksi. Oleh karena itu, objektivitas dan transparansi laporan historis sangat penting agar proyeksi tetap kredibel. Kemudian ada sensitivitas terhadap konteks industri dan kondisi eksternal, yaitu proyeksi berbasis data historis sulit memprediksi peristiwa ekstrim seperti pandemi COVID-19. Perubahan drastis dapat membuat hasil proyeksi meleset, sehingga proyeksi sebaiknya dipandang sebagai indikator tren, bukan sebagai prediksi pasti. Yang selanjutnya itu adalah kesimpulan dari materi, yaitu model proyeksi keuangan merupakan alat perencanaan untuk memperkirakan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa depan berdasarkan data historis dan asumsi rasional. Proyeksi ini membantu penetapan target, pengambilan keputusan investasi dan pendanaan, serta evaluasi kelayakan usaha. Penyusunannya melibatkan laporan laba rugi, neraca, arus kas secara terintegrasi melalui tahap yang sistematis. Namun, karena bergantung pada asumsi dan kondisi eksternal, proyeksi keuangan tidak dapat dijadikan prediksi pasti, melainkan sebagai alat bantu perencanaan dan pengendalian keuangan. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian materi dari kami kelompok 5 mengenai model proyeksi keuangan. Semoga yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.